Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Arif Kurniawan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sumbersari, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang sedang berbahagia hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, keberkahan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya Siti Maruah selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu acara inti, acara yang kelima yaitu doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk memulai acara hari ini, mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dwi Kusumaningsih. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Kurniawan kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SDN Sumbersari yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa terserahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang
akan melaksanakan kegiatan tentang keberlanjutan dari tugas calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Dewi Mustika yang pada kali ini akan menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang apa itu tentang budaya positif yang harus kita tanamkan pada anak didik dan peserta didik di SDN Sumbersari. Dan semoga kegiatan pada kali ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga akan menghasilkan manfaat yang baik pula untuk sekolah kita SDN Sumbersari. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki acara inti tentang penyebaran pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Din Artika. Kepada Ibu Din Artika, kami persilakan. Saya tidak tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sumbersari, Bapak Arif Kurniawan. Yang saya hormati para Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Sumbersari yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang saya banggakan, salam dan bahagia untuk kita semua. Saya di sini sedang melaksanakan tugas aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya di sini bukan untuk menggurui atau merasa paling tahu, tapi saya di sini akan berdiskusi dan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu guru. Materi yang akan saya paparkan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi, kita membakar semangat terlebih dahulu agar kita mengikuti materi sampai selesai dengan semangat yang membara. Kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Yang datang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha. Semangat. Sudah semangat ya Bapak Ibu? Baiklah, kita lanjutkan konsep inti budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4 yang akan saya bagi pengalaman saya kepada Bapak Ibu, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang paling terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru perlu kita untuk pelajari ya Bapak Ibu, kita buka pikiran kita untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Hal-hal yang baru perlu sekali untuk kita pelajari bersama-sama ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru, perlu sekali karena kita ini kan sudah kurikulum
kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah ya, kita kan selama ini selalu guru yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita selalu, karena kita merasa kita sudah dewasa, kita adalah guru, jadi kita memaksa anak tanpa kita pedulikan kebebasan anak tersebut, ya Bapak Ibu. Kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang sebelah kanan itu stimulus respon tentang dunia, sedangkan yang sebelah kiri teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda, karena anak itu berbeda-beda, Bapak Ibu, tidak bisa kita samakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, karena selama ini kita pasti memikir semua anak sama. Jadi mau pembelajarannya, mau kebutuhannya semuanya sama. Padahal teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita paksa anak, orang lain atau rekan grup harus sama pemikirannya dengan kita, ya Bapak Ibu. Padahal di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan, karena setiap anak melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, mode berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya adalah mode berpikir menang, menang, menang. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin positif? Apa itu disiplin Bapak Ibu? Peraturan? Ya, benar. Kita selalu berpikir disiplin itu peraturan. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa
pengetahuan, kemudian ada kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian yang 9 pilar karakternya ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, kemudian toleransi, kedamaian dan kesatuan. Bapak Ibu Guru, ternyata setelah saya mempelajari dari LMS tentang modul 1.4, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Begitu peserta didik, begitu pula kita sebagai guru. Apa aja sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu, anak-anak ternyata melakukan sesuatu itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama kita juga, kita mungkin ingin melakukan sesuatu, kita melakukan kesalahan misalnya, kita ternyata ada sesuatu, ada kebutuhan dasar yang ingin sekali kita penuhi. Karena kita misalnya diserukan kita tidak terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kita mencari di teman atau di sekolah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Apa aja sih kebutuhan dasar yang dimaksud dengan bertahan hidup itu? Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sedangkan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humoris, antusiasisme, dan tertawa. Kasih sayang dan rasa diterima, kemudian diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu, mari kita perhatikan kasus yang pernah saya alami, yaitu Ibu Ririn, guru kelas 4 di SD Negeri Sumbersari, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, yaitu Akbar. Beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwa Akbar seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ririn, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Akbar melakukan itu, Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Akbar, Bapak Ibu? Kasih sayang. Oke. Bu, kebutuhan dasar apa yang dipenuhi Akbar kira-kira, Bu? Oke, ada kasih sayang, sudah jawab. Ada lagi kan? Mungkin punya pemikiran yang berbeda. Perhatian. Ya, sekarang kita buka slide selanjutnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ririn sebaiknya mencari tahu alasan Akbar melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang
Nah, Bapak Ibu, setiap tindakan peserta didik itu pasti memiliki tujuan, atau peserta didik itu memiliki motivasi tersendiri. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia mau melakukan sesuatu karena dia takut dimarah, misalnya kan seperti itu ya. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain misalnya. Dia mau melakukan itu, saya mau menyelesaikan, mau dapat nilai 100 biar dapat hadiah dari guru. Itu berarti masuk ke motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi yang paling ideal adalah motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka percaya saya melakukan itu demi kebaikan. Saya melakukan itu karena memang bagus untuk kita dan semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagah. Hukuman dan penghargaan ternyata identitas gagah. Saya juga baru belajar Bapak Ibu, baru belajar ternyata hukuman dan penghargaan itu identitas gagal. Kenapa hukuman gagal? Karena menyakitkan untuk anak itu. Misal, dia tidak berangkat, dia terlambat datang. Dia terlambat datang ke sekolah. Kita hukum dia lari sampai 5 kali keliling lapangan. Kira-kira menyakitkan tidak? Menyakitkan. Memang benar Bapak Ibu, tujuannya untuk mendisiplinkan, tapi itu menyakitkan peserta didik. Dia tidak ada kebebasan untuk memilih, untuk memperbaiki kesalahannya. Dia tidak ada kebebasan karena sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru bahwa kalau kamu terlambat, kamu harus lari ke lapangan 10 kali. Kemudian merasa tidak nyaman, misalnya dilihatin sama teman-temannya dari kelas, dia tidak nyaman ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini yang paling kita takutkan. Karena dia merasa takut dihukum, jadi dia menyembunyikan kesalahannya, dia tidak jujur. Justru kita membuat anak-anak itu menghilangkan nilai-nilai kebajikannya. Justru kita malah menimbulkan nilai yang positif, yang negatif untuk anak itu. Kemudian murid menjadi rendah diri karena dia mungkin malu dilihat temannya, disalahin temannya, percaya diri dia jadi menghilang. Penghargaan, ini sebenarnya hal yang positif menurut kita ya Bapak Ibu ya. Penghargaan itu sebenarnya positif tapi tidak efektif. Kenapa? Karena merusak hubungan. Kita justru malah menimbulkan sifat iri kepada peserta didik tersebut. Misalnya kita mendapat seperti saya kemarin ya Bapak Ibu, di kelas saya, saat dia mendapatkan hadiah karena dia menari yang paling bagus, paling kompak, saya kasih hadiah jajan. Kemudian itu akan menumbuhkan sifat iri ke teman yang lainnya. Bu, saya juga bagus menarinya, saya sudah latihan, kenapa saya nggak dapat hadiah? Bukannya kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, justru kita malah memberikan nilai yang negatif untuk anak tersebut. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, dan mendukung dengan sistem ranking. Tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita sudah tidak ada sistem ranking lagi, alhamdulillah. Kemudian merampas harga diri. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi konsekuensi dan restitusi itu identitas yang sukses, yang mungkin saya dan kita semua akan belajar dan kita mulai untuk menerapkan kepada peserta didik kita. Konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid jadi menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, jadi nggak mikirin kesalahan gitu. Yang penting adalah bagaimana cara memperbaikinya. Nah Bapak Ibu, ini restitusi yang mungkin di kuping kita baru mendengar ya Bapak Ibu ya, atau mungkin sudah ada yang mendengar, atau kalau saya masih baru ingin mendengar. Alhamdulillah belajar minggu bergerak saya bisa mempelajari apa itu
jawab. Apa yang dia lakukan, kesalahan yang lakukan, dia akan bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia akan memecahkan sendiri masalahnya, bukan kita. Kita tidak memecahkan masalah, tapi anak yang memecahkan sendiri masalahnya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya karena dia sendiri yang membuat kesalahan. Kemudian dia sendiri juga yang mencari masalah, maka dia akan bertanggung jawab. Apa yang harus aku lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, apa sih Ibu restitusi itu? Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita fokusnya adalah memperbaiki kesalahannya, bukan kita sibuk sama kesalahannya. Kita fokus sama kesalahannya, tidak Bapak Ibu. Kita akan fokus kepada bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya dan bagaimana cara dia bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap kesalahan itu adalah pembelajaran. Seperti kita sebagai guru, kita ini manusia biasa Bapak Ibu, pasti memiliki banyak sekali kesalahan. Begitu juga anak murid juga pasti pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu kesalahan adalah proses untuk belajar. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita nggak paksa. Anak-anak misalnya melakukan kesalahan, kita paksa dia untuk menulis atau dia mengerjakan karena dia tidak mengerjakan PR misalnya. Kita paksa dia mengerjakan PR jam istirahat. Padahal jam istirahat adalah untuk dia makan, untuk minum, untuk beristirahat. Tapi kita paksa dia untuk mengerjakan tugas seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita gali dia. Kira-kira kesalahannya apa? Bagaimana cara memperbaikinya? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini yang paling efektif daripada yang hukuman, penghargaan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi, seperti yang sudah saya bahas tadi ya. Fokus pada solusi cara dia untuk memperbaiki. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya Pak, ini ada contoh kasus biar kita bisa membedakan yang mana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa sering tidak menggunakan kaos kaki. Kalau hukuman, guru menghukum siswa hormat kepada bendera selama 10 menit. Menyakitkan tidak Bapak Ibu kalau siang-siang panas-panas? Kemudian guru marah dan murid takut. Kita marah, entah dia salahnya apa, mau salahnya kecil, besar, fatal, tidak fatal, kita marah aja pokoknya. Bodoh amat ya, marah aja pokoknya. Nah, kita rubah sedikit demi sedikit kita rubah. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi menulis saya tidak akan mengulang lagi sebanyak 50 kali. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini yang paling restitusi yang paling sangat-sangat ideal Bapak Ibu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi setiap ada anak yang mengalami kesalahan, yang pertama adalah kita tanya terlebih dahulu. Tadi seperti tadi ya, kita tanya dulu alasannya apa. Kemudian jangan langsung iya kamu salah ya Nak ya, kayak gitu. Jangan seperti itu dulu, tapi kita beritahu setiap manusia itu pasti pernah mengalami kesalahan. Kesalahan itu wajar karena kita hanya manusia biasa. Nah, dengan begitu kita bisa membuat anak itu terbuka dengan kita. Dia akan jujur, dia salahnya apa. Kemudian dia terbuka mau bercerita dengan kita. Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas Nak, seperti itu kan? Kemudian guru berempat. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, ini adalah
penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu pernah di posisi kontrol yang mana? Sebagai temankah dengan murid atau pembuat rasa bersalah? Semuanya pernah. Iya. Kalau saya jujur, selama ini saya selalu sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Saya pikir itu bagus karena sebagai teman akan terbuka dengan saya. Tapi ternyata ada sisi positif dan negatifnya Bapak Ibu. Nanti kita bahas selanjutnya. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid-murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi ini mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi kita gali anak tersebut, apa kebutuhannya, kemudian permasalahannya apa solusinya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kita ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, kalau penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kita tidak tanya dulu Bapak Ibu, karena itu kira-kira kenapa sih tidak memakai atribut lengkap? Mungkin dia tidak mampu membeli, atau mungkin bahasa, banyak sekali alasannya. Tapi kita langsung menghukum baris paling depan. Kemudian memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau teman, nah ini sebenarnya sering saya lakukan, dan saya pikir ini yang paling ideal ya Bapak Ibu. Tapi ternyata yang paling ideal itu manajer. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kita selalu seperti itu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Besok lagi, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tapi karena kita posisinya sebagai teman, ternyata anak justru menganggap kita teman dan tidak menghargai kita. Jadi lebih karena kita merasa temannya, ngomongnya seenaknya, kurang sopan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kita mengatakan bahwa kita kecewa. Apalagi anak didik kita, karena kita anak-anak itu sudah membuat gurunya kecewa. Dia lebih kecewa lagi Bapak Ibu, pasti di dalam hatinya akan sedih. Ternyata saya membuat guru kecewa. Jadi dia merasa bersalah, justru bukan memperbaiki keadaan, justru malah memperburuk keadaan. Jadi percaya diri dia malah menurun. Kemudian ini yang paling ideal Bapak Ibu, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita fokus cara untuk memperbaikinya. Selanjutnya kita melakukan 5 posisi kontrol tersebut, kemudian nilai-nilai kebajikan, kita akan membuat bagaimana sih keyakinan kelas itu, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Mungkin kemarin kita tahunya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya, tapi sekarang sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah ini kita kembali lagi Bapak Ibu ke motivasi internal dan eksternal tadi. Bagaimana kita sebagai guru itu membuat anak menumbuhkan motivasi internalnya. Jadi dia tumbuh kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena mau menaati peraturan, bukan karena dia takut nanti kalau aku gak taat peraturan aku dihukum, bukan seperti itu. Tapi dia memang yakin, saya melakukan ini karena memang kebaikan untuk diri saya sendiri.
lakukan, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama adalah kita berdiskusi dulu tentang peraturan. Nah, peraturan kita buat dulu, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Kita yakini bahwa hal itu hal yang positif. Itu akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang positif. Kemudian baru kita menempel keyakinan kelas di kelas kita. Bila perlu agar kita dapat menciptakan disiplin yang positif, setiap pagi anak-anak kita suruh baca dulu keyakinan kelasnya. Jadi dia ingat terus, tumbuh tertanam di dalam otak mereka, di dalam hati mereka. Karena merubah sesuatu itu tidak gampang, tidak hari ini kita rubah, besok langsung berubah. Tidak ya Bapak Ibu, tapi butuh proses dan waktu. Dan yang paling penting adalah konsisten. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama yaitu lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah dipahami. Gak usah terlalu banyak-banyak, itu nanti anak bacanya malah bingung, gak bisa terserap dengan baik. Jadi sedikit saja yang penting mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau seandainya memang tidak efektif lagi, bisa dirubah, tidak masalah. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang masih saya sendiri juga masih menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang itu kalimat positif apa negatif kira-kira Bapak Ibu? Negatif. Jadi kita rubah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dihilangkan kata-kata negatifnya. Atau jangan datang terlambat. Kata jangan itu kan negatif. Jadi kita rubah datang tepat waktu. Kemudian semua warga kelas hendaknya kita libatkan, ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kalau seandainya mungkin ada yang bersama wali guru mata pelajaran juga tidak masalah, karena kan guru mata pelajaran juga membuat keyakinan kelasnya sendiri, boleh berkolaborasi. Selanjutnya, nah baiklah Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi, tahapan-tahapan yang akan kita lakukan jika kita menghadapi murid kita yang bermasalah. Guru berperan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu kita tanya dulu Bapak Ibu, anak itu salahnya apa, mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Tidak apa-apa nak, melakukan kesalahan itu wajar. Atau kesalahan itu kita sebagai manusia itu memang manusiawi jika melakukan kesalahan. Baru kita masuk menanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira apa yang kamu lakukan melanggar keyakinan kelas kamu atau prinsipmu sendiri tidak? Kalau dia bilang tidak, kita suruh dia untuk jangan disuruh. Tapi kita bertanya lagi kira-kira apa solusinya agar hal tersebut tidak terulang lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Apa tujuannya kita melakukan segitiga restitusi ini? Kita berharap atau kita bisa menciptakan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan berbudi luhur. Itu semua yang kita harapkan agar bisa menciptakan murid profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kemudian kita tonton dulu ya Bapak Ibu kasus yang sudah saya lakukan kemarin. Itu saya mendapatkan kasus siswa saya, kita tonton bersama-sama videonya Bapak Ibu. Kita telaah segitiga restitusi. Kan, itunya Pak. Silakan ditonton Bapak Ibu.
Kira-kira keyakinan kelas mana yang belum sesuai dengan belakang tadi? Masa ya? Kita menghormati dengan kata-kata yang berubah. Lalu siapa yang mengenalkan saat semangat? Kamu bersedia mengenal sekali. Apa yang mengenalkan saya Nah, demikian Bapak Ibu, itu adalah contoh yang pernah saya lakukan, kasus yang ada di kelas saya Bapak Ibu. Kita bisa membedakan yang mana tadi kita menanyakan identitasnya, kemudian validasi, kemudian sudah itu kita tanya juga Bapak Ibu, apakah sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kita harus merefleksi. Penting sekali untuk merefleksi anak didik kita. Kira-kira perasaannya seperti apa, kemudian anak didik itu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini adalah refleksi setelah kami melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang berdiskusi dengan ibu menyelesaikan masalah ini. Saya harus bersabar dan dapat mengendalikan diri dan harus mengendalikan kemampuan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah tanggapan dari peserta didik saya ini. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan materi tentang budaya positif. Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, bagaimana kalau kita ice breaking Bapak Ibu? Semangat untuk ice breaking Bapak Ibu? Semangat. Ayo Bapak, kita ice breaking terlebih dahulu Bapak, agar sesi tanya jawab kita lebih seru lagi. Kita tebak Bapak Ibu, gambar ini kira-kira menjadi kata apa Bapak Ibu? Nanti Bapak jangan dibuka dulu, nanti tahu jawabannya. Apa Bapak Ibu? Tuang air coba. Bapak kita buka. Iya benar Bapak. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Ya apa ya? Kira-kira apa? Tenaga listrik. Coba kita buka Bapak. Iya benar. Selanjutnya, gambar selanjutnya apa ya? Kira-kira? Bintawang. Apakah benar? Iya betul. Masih adakah Bapak Dika? Apa ini kira-kira Bapak Ibu? Potongan harga benar Bapak. Alhamdulillah. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Habis? Iya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Beri aplaus luar biasa untuk kita semua. Sudah semangat Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Semangat? Ya, silakan saya kembalikan kepada Ibu Siti sebagai moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Irin yang sudah memaparkan materi yang disampaikan. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Ibu.
Ya, silakan Ibu Eva ingin bertanya, silakan berdiri Ibu. Iya, ya berdiri Ibu, biar kelihatan. Silakan untuk bertanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya mengajar di kelas 2, Ibu. Saya memiliki murid bernama Samsa. Kemudian dia tuh selalu meminjam pensil pada temannya. Kemudian hal ini terjadi berulang-ulang, terkadang temannya sampai emosi. Karena merasa terganggu, dia selalu meminjam pensil sama teman-temannya. Jadi yang ingin saya tanyakan, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid tersebut? Makasih Ibu. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih kepada Ibu Eva yang sudah bertanya. Yang mana pertanyaannya, Bu Eva mengajar di kelas 2. Dia memiliki murid yang mana bosnya itu suka mengganggu temannya dan suka meminjam barang temannya dan suka jahil ya Bu ya. Dan yang ingin Bu Eva tanyakan, apakah kebutuhan dasar apa yang dipenuhi sehingga murid itu menjadi lebih baik? Mungkin Ibu Rina Frida untuk menjawab. Baiklah Ibu, kita kembali lagi ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya apa kira-kira? Kalau anaknya jahil, selisem aja maunya kan? Kira-kira Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu dulu alasan anak melakukan hal tersebut. Karena yang paling penting adalah alasannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Baru kita bisa mengidentifikasi kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi anak tersebut. Nah, kira-kira Ibu Eva sudah belum bertanya apa alasan anak tersebut melakukan hal itu? Ya, saya sudah bertanya, tapi anak tersebut cuma iseng saja. Iseng pengen melihat temannya tuh ekspresinya gimana kalau dia tuh dipinjami pensilnya gitu. Nah, iseng-iseng saja sih sebenarnya dia punya. Berarti kalau dia hanya iseng, terus dia pengen aja melihat temannya ekspresinya lucu deh kalau dia tuh marah-marah seperti itu ya. Berarti kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Karena dia merasa kurang bosan, misalnya seperti anak kelas 1 ya Bapak Ibu. Karena saya juga pernah mengajar di kelas 1, anak itu bosan duduk saja. Kemudian anak itu bosan sekali, apalagi anak yang aktif. Dia bosan kalau hanya disuruh nulis baca. Dia butuh sesuatu yang lain. Makanya dia menjahit teman-temannya. Dia ambil pensil, dia ambil penghapus. Untuk apa? Agar ada suara-suara hidup, suara-suara rame. Dia hanya ingin butuh seperti itu. Berarti kita sebagai guru harus berubah. Kita jangan langsung marahin, kamu ini nakal ya nak ya, jangan seperti itu. Kita ubah dulu. Kita posisikan diri kita sebagai manajer. Kita posisikan manajer. Kita tanya apa alasannya, kemudian tidak apa mau kesalahan, kemudian kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Apa solusinya agar bisa memperbaiki kesalahan tersebut, dan kemudian anak-anak itu akan bertanggung jawab karena kita membuat dia sendiri yang menjawab, dia sendiri yang mencari solusi dari kesalahannya. Seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai guru, karena anak kita ini kayaknya bosan, dia butuh kesenangan. Nanti kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya kita pakai pembelajaran menggunakan metode atau media pembelajaran menggunakan bola-bola seperti itu kan, atau kita menggunakan karet-karet, misalnya kita menggunakan kertas warna-warni. Jadi anak tidak belajar. Jadi menurut mereka, misalnya seperti anak ya Bapak Ibu, dia itu bosan kalau disuruh nulis, nggak mau, saya bosan, maunya jadi temennya aja. Jangan kita buat dia itu seperti belajar, tapi seperti bermain. Misalnya dia sudah seperti ini, nak, kamu maju ke depan, kemudian kamu lompatin bola-bola. Kalau kamu berhasil sampai ke depan, silakan sekarang kamu tulis huruf bola atau huruf merah, huruf MEMERAH sesuai sama bola yang kamu pegang. Maka itu akan menarik untuk mereka. Jadi dia tidak akan fokus dari temannya. Dia akan fokus dengan permainan, padahal itu adalah pembelajaran, tapi menurut mereka itu adalah permainan.
Bagaimana Bu Eva? Apakah jawaban dari Ibu Ida kita sudah pas di hati Ibu? Alhamdulillah, insya Allah nanti dicoba. Allah terima ya Bu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi ada yang bertanya dipersilakan. Ya Ibu Ilur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Rini tadi yaitu tentang penerapan 5 fungsi kontrol. Di sini saya pernah melakukan hukuman terhadap murid ya yang tidak lengkap memakai atribut ketika mengikuti upacara bendera. Saya menempatkan anak tersebut itu di barisan yang paling depan. Apakah ini tujuannya untuk mendisiplinkan anak tersebut? Apakah sudah menumbuhkan nilai kebajikan bagi kita semua? Ya, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Ibu Nur. Yang mana pertanyaannya Ibu Nur pernah memberikan hukuman kepada siswa ketika sedang upacara, di mana siswa itu dihukumnya berdiri pada saat paling depan berdirinya. Jadi tujuannya baik untuk mendisiplinkan siswa ya. Nah, yang ingin Ibu Nur tanyakan, apakah sudah menemukan nilai-nilai kebajikan yang baik untuk siswa? Mohon untuk Ibu ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Faizah. Terima kasih ya Ibu Faizah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan pengalaman ini semuanya sudah mengalami pertanyaan ini ya Bapak Ibu. Anak melakukan kesalahan, kemudian kita langsung saja menyuruh anak baris di depan, baris paling depan. Kemudian kira-kira itu menumbuhkan tidak nilai kebajikan seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang coba kita gali lagi Bapak Ibu. Kita perhatikan, kita posisikan diri kita sebagai seorang anak. Apakah jika kita berbaris paling depan di antara yang lain, sedangkan semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu melihat kita, kira-kira malu tidak anaknya? Malu. Kenapa? Sudah kita melakukan kesalahan, kemudian baris paling depan dilihatin sama semua orang. Percaya diri ini akan meningkat atau menurun Bapak Ibu? Menurun. Berarti kita tidak menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Justru kita membuat anak itu menjadi negatif, karena dia menjadi malu, percaya diri dia menurun. Maka kita rubah cara berpikir kita rubah posisi kita itu jangan sebagai penghukum. Bagaimana caranya kita belajar bersama-sama Bapak Ibu agar kita itu bisa menjadi manajer? Kenapa kita bisa menjadi manajer? Bagaimana caranya? Kita belajar bersama. Kita pahami apa itu segitiga eksekusi. Untuk apa tujuannya? Agar kita bisa menciptakan peserta itu yang mandiri, bertanggung jawab, dan dia bisa terbuka kepada kita, mau berbicara, tidak ada rasa takut, tidak mengharapkan karena imbalan atau penghargaan, tapi memang dari kesadaran diri dia mau berubah. Saya harus pakai pakaian lengkap, bukan karena saya takut dihukum, tapi memang karena kesadaran diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Berarti salah ya kalau kita pas upacara itu anaknya nggak seragam kita pisahkan barisnya. Iya Bapak, itu adalah pengalaman kita yang mungkin harus kita rubah. Dan ini juga alhamdulillah sekali pembelajaran di guru penggerak luar biasa kepada Bapak Menteri, Bapak-Bapak yang sudah menciptakan. Saya mengikuti guru penggerak menjadi lebih tahu. Saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama karena untuk diri saya dan kita semua. Bahwa kita menghukum anak itu berdiri paling depan atau berbeda dari temannya ternyata salah. Ada hal lain yang harus kita lakukan.
Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lin yang sudah memaparkan materinya. Bapak Ibu, dari pertanyaan tadi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ingin merefleksikan kegiatan kita hari ini? Kepada Ibu Lin dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya ingin mencoba merefleksikan hasil dari kegiatan kita pada siang hari ini dengan model 4P ya. Baiklah, dari kegiatan kita pada hari ini tentunya banyak sekali hal baru yang diperoleh ya, tentang budaya positif yang bisa kita terapkan pada satuan pendidikan kita, dan tentunya secara bertahap ya, karena tidak mungkin kita akan merubah segala sesuatu itu seperti kita membalikkan telapak tangan ya. Tapi tentunya dengan adanya pembelajaran pada hari ini kita menjadi tahu apa yang tadi kita anggap benar itu ternyata tidak benar ya, dan seperti itu belum tepat. Nah, untuk perasaan saya ketika mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah senang sekali ya, karena bisa mengikuti kegiatan ini yang mungkin bisa merubah sedikit pola pikir saya, bagaimana kita bisa melakukan perubahan akan paradigma belajar diri kita sendiri, disiplin positif, bagaimana kita mengetahui nilai-nilai kebajikan ya. Kita juga mengetahui adanya kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi ya, dan bagaimana juga untuk meningkatkan motivasi internal yang ada pada diri murid ya, dan bagaimana juga posisi kontrol guru ya, keyakinan kelas, dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi melalui segitiga restitusi ya. Mungkin selama ini saya sendiri atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain, ketika kita menemui siswa kita melakukan kesalahan, kita langsung mengecam ya, intinya langsung menjudge anak bahwa apa yang dilakukan itu salah ya, dan kita langsung mengingatkan agar anak tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan. Dan tentunya dengan kegiatan ini kita memperoleh pembelajaran ya, bahwasanya kita sebagai guru tidak boleh langsung menjudge siswa itu sendiri bahwa siswa itu salah ya, seperti itu. Kita harus tahu apa sih kebutuhan yang ingin dicapai atau yang mereka ingin dapatkan dari perilaku yang dia lakukan, seperti itu ya. Seperti kasus yang ditanyakan oleh ibu guru tadi, Bu Eva, Bu Nur ya. Di situ mungkin siswa di rumah mungkin kurang kasih sayang atau kurang perhatian, mungkin dengan adanya kesibukan orang tua, seperti itu ya. Atau mungkin juga di rumah itu sering ketika melakukan kesalahan, orang tua di rumah langsung memarahi, seperti itu. Dia anak di rumah tidak bisa memberikan alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Mungkin anak di rumah ingin mendapatkan kasih sayang. Ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia melakukan kenakalan di sekolah. Padahal mungkin anak itu tidak nakal sebenarnya, tapi karena dia ingin memperoleh kasih sayang, mungkin dia berpikir, oh kalau aku nakal ya, maka akan diperhatikan oleh ibu guru, seperti itu. Jadi itu pembelajaran yang bisa saya ambil. Dan tentunya untuk perubahan ke depannya, tentunya mari kita bersama-sama ya untuk melakukan perubahan bagaimana kita menyikapi siswa-siswi kita di sekolah. Tentunya kita ketahui bersama bahwasanya di sekolah kita ini masih banyak sekali kasus-kasus yang kita temui ya, dan itu tidak bisa dielakkan lagi. Dan tentunya untuk saat ini tentunya saya lebih
Apa perubahan yang saya inginkan ke depannya ketika kita guru menemukan siswa seperti itu ya, kalau kita belum mampu ya seperti itu, ya mari kita berkolaborasi dengan guru yang lebih memahami. Jadi jangan langsung kita marahin anak seperti ini, jadi akhirnya anak takut dengan kita ya, atau mungkin akan menimbulkan rasa benci anak kepada guru. Terkadang kesalahan itu sebenarnya anak juga tidak salah, dia membenci guru atau merasa takut ya, tapi sebaliknya kita sebagai guru harus mampu merefleksikan diri kita ini seperti apa, dan ketika kita tidak mampu untuk menyelesaikan hal itu, mari kita diskusikan bersama dengan guru yang lain bagaimana menyelesaikan ini agar kita tentunya untuk kedepannya lagi tidak salah dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus siswa tersebut ya. Ya, demikianlah refleksi model 4P yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pemaparannya ya. Semoga kita semua bisa mewujudkan merdeka belajar dengan baik, tentunya saling berkolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi tentang refleksi kita hari ini. Memang benar kita sebagai guru perlu mengenali diri kita bahwa ketika kita ingin disukai oleh siswa, berarti kita harus memperbaiki apa sih sebenarnya yang perlu kita tingkatkan, perlu kita perbaiki kepada siswa agar siswa itu suka kepada kita. Jadi ya Bu Dwi ya, bahwa benar tadi bahwa budaya positif itu dilakukannya hanya bisa bertahap, tidak bisa secara langsung. Mungkin seperti itu ya Bu Dwi ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita masuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Budi. Kepada Bapak Budi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tiba di penghujung acara kita hari ini tentang pemaparan dari Bu Irin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang besar-besarnya apabila dalam penyampaian kata maupun sambutan saya masih banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Namun sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Tangan kiri di kebun akasia, tumbuhnya subur jika kena cahaya. Mari kita menjaga sebaik-baiknya manusia, bersikap baik dan bermanfaat bagi manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini tambahan, ini sesi tambahan sudah nggak masuk di ini. Cuman alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan baik dan tema juga sangat ya mengenal lah intinya. Jadi saya harap apa yang disampaikan pada hari ini bukan hanya sekedar ini tugasnya Bu Irin selesai.